dilanjutkan Saudara Ketua, Saudara Sekjen DPD. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati, yang kami muliakan Ketua Komisi 3 DPR RI, Bapak dan Ibu anggota Komisi 3, serta hadirin yang berbahagia. Pertama-tama tentu saja marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, yang selalu memberikan kekuatan, kesehatan kepada kita untuk hadir pada kesempatan hari ini. Izinkan kami selaku Sekretaris Jenderal DPD RI memberikan penjelasan tentang rencana kerja anggaran DPD RI tahun anggaran 2025 dan penjelasan hasil pemeriksaan BPK tahun 2022. Dalam struktur laporan kami ini terdiri dari pendahuluan, kemudian dasar hukum, kemudian usul anggaran tahun 2025, pagu indikatif 2025, penambahan anggaran, dan hasil pemeriksaan BPK RI tahun 2022 serta pencapaian-pencapaian penghargaan. Sebagaimana kita ketahui bahwa dasar hukum DPD RI ini adalah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45, Pasal 22C dan 22D, dan selain itu juga adalah Undang-Undang MD 3 yang telah diperbaharui dengan Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Bapak dan Ibu sekalian, kami sampaikan bahwa pada penyusunan rencana kerja anggaran tahun 2025, DPD RI telah menyampaikan usulan pagu sebesar 1.645.886.593.200 rupiah. Adapun kegunaan dari usulan anggaran tahun 2025 itu adalah pertama adalah penambahan 4 provinsi baru akibat daripada pemekaran di Papua, yaitu Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya. Atas pemekaran tersebut, maka berimplikasi kepada penambahan pada hal-hal sebagai berikut, yaitu terkait dengan gaji dan tunjangan untuk 16 anggota DPD RI baru, kemudian honorarium staf anggota yang masing-masing anggota mendapatkan 5 staf pendamping, jumlahnya 80 orang, kemudian penambahan fasilitas kegiatan anggota, baik itu kegiatan reses, kundapil, rapat dengan konstituen, publikasi kegiatan perseorangan, kemudian ada penambahan fasilitas kegiatan alat kelengkapan, pemasyarakatan keputusan DPD, sewa gedung kantor DPD RI di 4 ibu kota provinsi baru di Papua tentunya, penambahan ruang kerja bagi anggota 4 provinsi, dan perluasan ruang kerja dan ruang rapat di kantor DPD RI di Jakarta, serta penambahan pegawai untuk mendukung kantor DPD RI di 4 provinsi di Papua. Berikutnya adalah pengisian untuk penempatan sumber daya manusia yang sesuai dengan Surat Menpan RB yang memberikan izin prinsip terkait dengan kebutuhan ASN di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI sebanyak 566 orang. Yang ketiga adalah peningkatan kapasitas ASN melalui pendidikan dan pelatihan bagi ASN terdiri dari CPNS, PNS, dan P3K. Berikutnya adalah kebutuhan tambahan belanja operasional untuk membiayai operasional seluruh kantor DPD RI di ibu kota provinsi, kantor DPD RI di Jawa Timur yang saat ini sedang dilaksanakan pembangunan hibah daripada Pemda Provinsi Jawa Timur, dan terakhir adalah kebutuhan belanja modal untuk renovasi gedung kantor DPD RI di ibu kota provinsi. Bapak dan Ibu sekalian, pagu indikatif dari usulan 1,6 triliun itu, kemudian pagu indikatif 2025 ini berdasarkan surat Menteri Keuangan dan Menteri PPN pada tanggal 5 April 2024, DPD RI mendapatkan alokasi anggaran dalam pagu indikatif sebesar 1.170.574.261.000 rupiah.
Dari anggaran yang tadi disetujui itu kemudian dialokasikan dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama adalah penyelenggaraan lembaga legislatif alat kelengkapan 604 miliar 977 juta 95.000 rupiah. Yang kedua adalah dukungan manajemen sebesar 565 miliar 597 juta 116.000, terdiri dari operasional 509 miliar 387 juta 523.000 dan non operasional 56 miliar 209 juta 643.000. Jadi totalnya adalah 1.170 miliar 574.261.000 rupiah. Pagu indikatif tahun anggaran 2025 berdasarkan kelompok belanja ini sama alokasinya dengan tahun 2024 karena jumlahnya sama persis, sehingga kami mengalokasikannya sementara adalah sama dengan tahun 2024 dulu. Rinciannya adalah 2024 di operasional dan non operasional sebagaimana di layar, tidak kami bacakan lagi, kami sudah bacakan di atas tadi, sama persis 2024-2025 meskipun ada implikasi di 2025 ada penambahan dari 4 provinsi dan 16 anggota. Program dan kegiatan DPD RI pada indikatif 2025 masih mempedomani rencana strategis tahun 2020-2024. Mengingat saat ini dalam proses penyusunan Renstra teknokratif dan rencana strategis 2025-2029 dan penyusunan program legislasi nasional. Selanjutnya, DPD RI telah menetapkan skala prioritas lembaga dan target kegiatan tahun 2025, yaitu pertama, lembaga dengan kegiatan meliputi 1. Penyusunan RUU inisiatif, 2. Pengawasan atas pelaksanaan undang-undang tertentu, 3. Pandangan dan pendapat atas RUU usul DPR RI dan pemerintah, 4. Pertimbangan atas RUU APBN, pajak, pendidikan dan agama, 5. Pembahasan RUU bersama DPR dan pemerintah, 6. Pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan undang-undang, pemantauan dan evaluasi atas rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah, tindak lanjut rekomendasi BPK dan pengaduan masyarakat serta pengembangan kerjasama antar lembaga parlemen. Dan ketujuh adalah pengkajian aspirasi masyarakat dan daerah dan kebijakan anggaran daerah serta perancangan perundang-undangan. Berikutnya adalah untuk anggaran alokasi pimpinan dengan kegiatan meliputi pemasyarakatan keputusan DPD RI dan misi muhibah. Yang ketiga, kegiatan anggota dengan kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat daerah atau reses. Kedua adalah kunjungan di daerah pemilihan atau kundapil. Ketiga adalah rapat dengan konstituen. Dan keempat, publikasi kegiatan perorangan. Dari pagu indikatif tersebut, DPD RI mentargetkan 35 materi atau produk legislasi berupa RUU usul inisiatif DPD RI, yaitu pandangan pendapat atas RUU usul daripada DPR RI dan pemerintah, hasil pertimbangan dan pengawasan DPD RI atas undang-undang tertentu dan prolegnas usul DPD RI di tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut. RUU inisiatif jumlahnya 5 RUU, pandangan dan pendapat atas RUU 8 RUU, hasil pertimbangan DPD RI 1 materi, hasil pengawasan DPD RI atas undang-undang tertentu 20 undang-undang, dan prolegnas usul DPD 1 materi. Jadi total produk yang diharapkan adalah 35 RUU dan materi. Berdasarkan skala prioritas lembaga sebagaimana tersebut di atas, maka program kegiatannya adalah program penyelenggaraan lembaga legislatif dan alat kelengkapan non operasionalnya sebesar 604 miliar 977 juta
Rp95.000 dengan rincian adalah kegiatan lembaga Rp172.634.307.000 dan kegiatan pimpinan Rp37 miliar. Ketiga adalah kegiatan anggota sebesar Rp395.342.788.000. Sementara untuk dukungan manajemen terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang. Jumlahnya adalah Rp509.387.523.000. Belanja pegawainya adalah Rp390.355.663.000 dan belanja barang Rp119.031.860.000. Untuk kegiatan non operasional terdiri dari, kami ulangi, kegiatan non operasional berjumlah Rp569.209.643.000 terdiri dari kegiatan ketatalaksanaan organisasi dan peningkatan SDM Rp9.265.500.000, kemudian kegiatan perencanaan dan pengelolaan keuangan Rp4.426.500.000, kegiatan sistem informasi dan dokumentasi Rp4.720.000.000, kegiatan keprotokolan humas dan media Rp12.800.000.000, kegiatan audit dan pengawasan internal Rp2.875.000.000, kegiatan pelayanan umum sarana dan prasarana internet Rp8.135.000.000 dan kegiatan DPD RI di ibu kota provinsi Rp13.987.643.000. Usulan tambahan anggaran untuk tahun anggaran 2025. Sebagaimana kami sampaikan tadi bahwa pagu indikatif 2025 dalam surat Menteri Keuangan dan Menteri Bappenas ini belum memperhatikan bertambahnya jumlah anggota DPD RI dari Provinsi Papua hasil daripada pemekaran. Yang ini berimplikasi kepada belum terakomodirnya kegiatan-kegiatan dan belanja operasional. Antara lain adalah kegiatan kelembagaan yaitu pada alat kelengkapan atau pusat kajian dalam penyusunan RUU, pengawasan atas pelaksanaan undang-undang tertentu, pandangan pendapat atas RUU usul daripada pemerintah dan DPR, pertimbangan atas RUU APBN, pajak, pendidikan, dan agama, serta pembahasan bersama DPR RI dan pemerintah, pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan undang-undang, pemantauan dan evaluasi atas rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah, serta tindak lanjut rekomendasi BPK RI atas pengaduan masyarakat, pengembangan kerjasama antar lembaga parlemen dan pemerintah yang semula melibatkan 136 anggota. Pada tahun 2025, kegiatan-kegiatan tersebut di atas melibatkan 152 anggota DPD RI. Yang kedua adalah kegiatan pimpinan, yaitu pemasyarakatan keputusan DPD yang dilakukan oleh pimpinan DPD RI yang akan difokuskan kepada 38 provinsi. Berikutnya adalah kegiatan keanggotaan berupa penyerapan aspirasi masyarakat dan daerah oleh anggota DPD RI, terdiri dari kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat dan daerah oleh anggota DPD RI yang kita kenal dengan reses sebanyak 5 kali, kundapil 7 kali, rapat dengan konstituen, publikasi kegiatan perorangan untuk 16 anggota dari provinsi hasil daripada pemekaran. Berikutnya adalah kekurangan kegiatan kundapil bagi 136 anggota DPD RI sebanyak 2 kali kegiatan kundapil. Keempat adalah kegiatan dukungan manajemen untuk mendukung tugas kedewanan. Terdiri dari kebutuhan belanja operasional untuk gaji dan tunjangan anggota,
Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya, beserta staf anggota yang mendampingi. Kemudian kebutuhan belanja operasional untuk pengisian dan penempatan SDM atau pejabat dan pegawai sejumlah 566 orang dari seluruh kantor DPD RI di 38 provinsi berdasarkan surat keputusan dari Pan RB tanggal 13 Maret 2024 tentang izin prinsip terkait dengan kebutuhan ASN di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI. Berikutnya adalah kebutuhan belanja operasional untuk membiayai operasional seluruh kantor DPD RI di Ibu Kota Provinsi dan kantor DPD RI Provinsi Jawa Timur yang saat ini dalam pembangunan. Kemudian kegiatan mendukung pengelolaan keuangan dan peningkatan sistem informasi atau digitalisasi, keprotokolan, humas dan media, audit dan pengawasan, serta sarana dan prasarana. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, DPD RI mengusulkan tambahan anggaran sebesar 434 miliar 647.907.000 rupiah. Dengan rincian sebagai berikut, seperti kami sampaikan tadi, kegiatan kelembagaan itu adalah 47 miliar 875.853.000 rupiah akibat penambahan jumlah anggota yang 136 menjadi 152. Kemudian kegiatan pimpinan dalam pemasyarakatan keputusan DPD RI yang semula ke 34 provinsi menjadi ke 38 provinsi dengan anggaran 11 miliar 840 juta rupiah. Sementara kegiatan keanggotaan adalah penyerapan aspirasi masyarakat dan daerah oleh anggota DPD RI 5 kali reses dan 7 kali kundapil, kemudian rapat dengan konstituen, publikasi perorangan untuk 16 anggota dari provinsi hasil pemekaran sebesar 53 miliar 62 juta 452.000 rupiah. Berikutnya adalah kekurangan kegiatan kundapil bagi 136 anggota dari 5 menjadi 7, yaitu 2 kali sebesar 28 miliar 891 juta 218.000 rupiah. Sehingga jumlah usul tambahan penyelenggaraan lembaga legislatif dan alat kelengkapan 141 miliar 669 juta 523.000 rupiah. Sementara untuk dukungan manajemen, kebutuhannya adalah untuk belanja operasional untuk gaji dan tunjangan anggota Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya, serta staf pendukung lainnya sebesar 74 miliar 830 juta 225.000 rupiah. Kebutuhan belanja operasional untuk pengisian dan penempatan SDM 556 orang di seluruh kantor di 38 provinsi itu dibutuhkan biaya 106 miliar 325 juta 610.000 rupiah. Kebutuhan tambahan belanja operasional untuk membiayai operasional kantor DPD RI di Ibu Kota Provinsi dan di kantor daerah sebesar 3 miliar 204 juta 500.000 rupiah, dan kegiatan mendukung pengelolaan keuangan, peningkatan sistem informasi, digitalisasi, keprotokolan humas dan media, audit dan pengawasan, serta sarana prasarana sebesar 108 miliar 618 juta 49.000 rupiah. Secara keseluruhan, total tambahan yang kami usulkan pada program manajemen sebesar 292 miliar 978 juta 384.000 rupiah, sehingga dari dukungan operasional dan manajemen, total usulan tambahan 2025
sebesar 434.647.907 rupiah. Bapak dan Ibu yang kami hormati, berikut kami laporkan hasil pemeriksaan BPK tahun 2022. Terkait dengan hasil pemeriksaan BPK atas LK DPD RI tahun 2022, dapat kami sampaikan sebagai berikut. 3 temuan ini sifatnya semuanya adalah administratif. Yang pertama adalah pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam negeri tidak sesuai dengan ketentuan. Ini mengakibatkan pertanggungjawaban biaya transportasi perjalanan dinas tidak dapat diyakini nilai kebenarannya sebesar Rp587.887.000. Itu terdapat pemborosan sebesar Rp71.042.000. Temuan ini terjadi pada saat tahun 2002 di masa COVID-19, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan dalam perjalanan dinas waktu itu akibat daripada PSBB, pembatasan sosial berskala besar, dan PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, sehingga perjalanan dinas ini membatasi dan kunjungan ke Jawa Barat maupun ke Semarang, Banten itu semuanya menggunakan kendaraan darat, kendaraan pribadi, sehingga mengakibatkan pemberiannya seperti ad cost. Dan ini sudah ditindaklanjuti sebagai sebuah temuan administratif. Sebagai tindak lanjutnya, maka Sekretaris Jenderal melakukan penyempurnaan petunjuk operasional pelaksanaan anggaran dan telah ditetapkannya dengan atas pedoman tersebut dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 14 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 4 Tahun 2022 tentang petunjuk operasional penyelenggaraan penggunaan anggaran di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI. Dan ini sudah dibahas dengan Kementerian Keuangan tentang petunjuk operasionalnya. Berikutnya adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban penggunaan kupon pembelian bahan bakar minyak belum sesuai dengan ketentuan. Hal ini mengakibatkan ketidakjelasan hak dan kewajiban antara DPD RI dan penyedia BBM dan adanya risiko penyalahgunaan penggunaan kupon pembelian BBM yang dapat dipindah tangankan kepada pihak lain atau digunakan untuk mengisi BBM tidak sesuai dengan alokasi BBM. Ini adalah temuan daripada BPK-nya. Atas temuan ini, Sekretariat Jenderal telah menindaklanjuti dengan pertama, membuat perjanjian kerjasama antara Setjen DPD RI dengan PT Magondra, yaitu pom bensin yang ada di Palmerah, di Ben Hill, PT Magondra Satra Pratama SPBU pada tanggal 2 Mei 2023 dengan surat perjanjian PL-20-11-DPD-RI-5 Romawi 2023, sehingga apa yang direkomendasikan oleh BPK untuk diadakan penertiban daripada distribusi bahan bakar minyak. Kemudian Sekjen DPD RI telah menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 27 Tahun 2022 tentang pengelolaan kendaraan dinas di lingkungan Sekjen DPD RI, kemudian menyusun dan menetapkan SOP penyusunan daftar rincian kebutuhan BBM, dan menindaklanjuti juga dengan menyusun dan menetapkan SOP pemeliharaan dan perbaikan kendaraan dinas, kemudian menyusun dan menetapkan SOP pendistribusian BBM, dan terakhir adalah menyusun dan menetapkan SOP pengelolaan pertanggungjawaban pembelian BBM. Atas tindak lanjut ini, BPK sudah menganggap ini sudah sesuai dengan rekomendasi. Yang 1 dan 2 sudah selesai. Kemudian temuan yang ketiga adalah pengelolaan dan penataan aset tetap belum tertib. Hal ini mengakibatkan aset tetap berupa peralatan dan mesin sebanyak 5.143 NUP dengan nilai buku Rp217.896 yang tidak diketahui keberadaannya dan berpotensi hilang serta
ketidakjelasan penugasan dan tanggung jawab atas 796 NUP BMN dengan nilai sebesar 1.470.269.000 rupiah yang dikuasai personal pegawai tanpa adanya dokumen penyerahan BMN kepada KPB masing-masing. Atas temuan ini, Sekretariat Jenderal telah menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 1 Tahun 2023 tentang pengelolaan barang milik negara di lingkungan Setjen DPD RI. Kemudian menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 982 Tahun 2023 tentang pengkodean dan penanggung jawab ruangan pada Satker Setjen DPD RI di Ibu Kota Negara. Kemudian menetapkan SOP nomor DPD strip datar 10.02 CFM.02 SOP.01 MI 09 tentang pendistribusian BMN pusat tanggal efektif 12 Oktober 2023. Kemudian berita acara inventarisasi BMN bahwa dari 5.143 barang sudah diidentifikasi dan ditetapkan sebanyak 2.674, ini sudah terdata. Kemudian di tahun 2024 ditambah lagi dengan 376 unit data sudah terdata. Ini adalah data-data yang penyerahannya kepada ruangan, kemudian maunya BPK ini adalah langsung kepada perseorangan. Kalau misalnya laptop diserahkan kepada unit tertentu, itu langsung kepada orangnya sebagai penanggung jawab. Dan ini sudah kita tindak lanjuti sebagai temuan administratif. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kami sampaikan bahwa DPD RI telah mendapatkan capaian penghargaan di beberapa pencapaian. Yang pertama adalah Setjen DPD RI mendapatkan opini dari BPK atas laporan keuangan DPD RI tahun 2022 itu adalah berturut-turut 17 kali WTP. Kemudian capaian berikutnya adalah peringkat keempat atas nilai kinerja anggaran tahun 2022 kategori kementerian atau lembaga dengan pagu kecil dengan nilai 95,54 dengan predikat sangat baik. Yang ketiga adalah peringkat ke-1 Satuan Kerja Dewan Perwakilan Daerah dengan penilaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran terbaik tahun anggaran 2022 untuk kategori pagu besar. Penghargaan keempat adalah kinerja anggaran dengan nilai 94,33 tahun 2023 dan penghargaan kelima adalah peringkat kedua Satuan Kerja Dewan Perwakilan Daerah dengan penilaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran terbaik tahun 2023 kategori pagu besar. Bapak dan Ibu sekalian, sebagai penutup kami laporkan bahwa DPD RI pada tanggal 7 Juni 2024 telah mengajukan permohonan usul tambahan anggaran sebesar 433.647.907.000 rupiah kepada Menteri Keuangan dan Menteri PPN Kepala Bappenas melalui surat nomor B/0403/782/DPD RI /6 Romawi 2024 tanggal 7 Juni 2024. Oleh karena itu, dalam forum rapat dengar pendapat yang terhormat ini, kami mohon dengan hormat dukungan yang terhormat pimpinan Komisi 3 dan seluruh anggota Komisi 3 DPR RI untuk memberikan persetujuan atas usulan tambahan anggaran DPD RI tahun 2025. Sehingga pagu anggaran DPD RI tahun 2025 menjadi 1.605.222.168.000 rupiah. Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan mengenai rencana kerja anggaran DPD RI tahun 2025.
usul tambahan anggaran 2025 dan penjelasan atas hasil pemeriksaan BPK laporan keuangan tahun 2022. Atas perhatian, arahan, catatan, dan khususnya dukungan dan persetujuan atas usul tambahan anggaran DPD RI 2025 dari yang terhormat pimpinan dan Bapak Ibu anggota Komisi 3 DPR RI, kami ucapkan terima kasih.